Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Ekonomi Islam dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen ingin mempresentasikan hari ini kepada yang bertugas. Saya persilakan. Baik, kami dari kelompok 6, saya sendiri Lisdiana Solihah, NIM 22020550009, kelas 4A Ekonomi Islam. Eh, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari cost volume profit analysis. Eh, Menurut Rudianto, analisis biaya, volume, dan laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Nah, analisis biaya, volume, dan laba ini membantu manajer perusahaan untuk melihat hubungan di antara 5 unsur berikut ini. Yang pertama itu ada harga produk. Harga produk itu adalah harga yang ditetapkan selama suatu periode tertentu secara konstan. Yang kedua ada volume atau tingkat aktivitas. Volume atau tingkat aktivitas adalah banyaknya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama suatu periode tertentu. Yang ketiga, biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat, total biaya tetap. Total biaya tetap yaitu keseluruhan biaya periodik selama suatu periode tertentu. Yang kelima, bauran produk yang dijual. Bauran produk yang dijual adalah proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Selanjutnya, ada margin kontribusi. Margin kontribusi ini adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. Semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit produk yang akan dijualnya, semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dihasilkan, semakin lama perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Nah, jika perusahaan telah menjual produknya sampai jumlah tertentu di mana seluruh biaya tetapnya telah ditutup, maka pada volume penjualan berikutnya, itu perusahaan tinggal memperoleh laba usahanya saja. Selanjutnya, ini ada tabel data-data laporan laba rugi PT Berjaya Selalu apabila mereka menjual produknya sebanyak 1 unit sampai 1.500 unit. Pada volume penjualan 1 unit, yang pertama biaya penjualannya itu sebesar 1 miliar. Yang kedua, biaya variabelnya itu sebesar 500.000. Nah, margin kontribusi ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah selisih antara biaya penjualan dengan biaya variabel. Maka 1 miliar dikurang dengan 500.000, maka didapat margin kontribusinya 500.000. Lalu biaya tetap yang dikeluarkan perusahaannya itu adalah sebesar 1 miliar. Nah, karena margin kontribusinya ini lebih kecil daripada biaya tetapnya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 999.500.000 rupiah. Dan begitu pun seterusnya untuk penjualan-penjualan unit selanjutnya. Yang berubah itu hanya biaya penjualan dan biaya variabelnya. Namun biaya tetapnya akan terus sama walaupun penjualannya itu turun atau naik. Next. Nah, ini laporan laba rugi apabila PT Berjaya Selalu itu melakukan penjualan sebanyak 2.000 unit. Biaya penjualannya yang tadi itu 1 juta, itu dikali dengan penjualannya 2.000 unit ini. Jadi 2.000 dikali 1 miliar, 1 juta jadi 2 miliar. Lalu biaya variabelnya yang tadi 500.000 dikali dengan 2.000 unit ini jadi sebesar 1 miliar. Lalu margin kontribusinya 2 miliar dikurang 1 miliar, yaitu 1 miliar. Dan biaya tetapnya itu sebesar 1 miliar. Nah, karena ini margin kontribusinya sama besarnya dengan biaya tetap,
maka perusahaan itu tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba. Jadi laba yang dihasilkan sebesar 0. Next. Nah, berikut ini apabila PT Berjaya Selalu itu melakukan penjualan untuk 3.000 unit sampai 100.000 unit. Yang pertama ini untuk volume penjualan 3.000 unit. Yang pertama, biaya penjualannya itu 1 juta dikali 3.000 unit, itu jadi 3 miliar. Lalu yang kedua, biaya variabelnya 500.000 dikali 3.000, jadi 1,5 miliar. Lalu margin kontribusinya 3 miliar dikurang 1,5 miliar, jadi 1,5 miliar. Lalu biaya tetapnya sebesar 1 miliar. Nah, di sini margin kontribusinya itu lebih besar daripada apa yang dikeluarkan perusahaan, maka perusahaan tersebut memperoleh laba, yaitu sebesar 500 juta. Dan begitu pun seterusnya untuk volume-volume penjualan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rayhan Akbar Behaki dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu titik impas. Menurut Rudianto 2013, titik impas merupakan volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Sedangkan menurut Hansen and Moven, titik impas disebut juga dengan nama break-even point, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Analisis titik impas dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan yang dalam berbagai pengambilan keputusan, antara lain: 1. Jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2. Jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang terakhir, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang akan diperoleh. Rumusan titik impas adalah sebagai berikut. Titik impas per unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Titik impas rupiah biaya tetap total per biaya variabel per penjualan. Untuk memperjelas keterangan mengenai titik impas, maka dapat dilihat pada contoh berikut. Misalnya, diasumsikan bahwa PT Berjaya Selalu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan meja. PT Berjaya Selalu memiliki kapasitas produksi di dalam setahun adalah sebesar 1.000 piece meja. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap sebesar 200 juta, sedangkan biaya variabel total yang diperlukan adalah sebesar 1 miliar. Harga jual meja adalah sebesar 2 juta per piece. Berapakah titik impas perusahaan? Jawabannya, apabila ingin menghitung titik impas perusahaan, maka yang harus dihitung terlebih dahulu itu adalah biaya variabel per piece dari meja. Biaya variabel total yang diperlukan untuk memproduksi 1.000 piece meja adalah sebesar 1 miliar. Sehingga biaya variabel yang diperlukan untuk memproduksi 1 piece meja adalah dengan cara membaginya 1 miliar dengan 1.000 piece meja, yaitu sebesar 1 juta. Secara matematis, perhitungan titik impas dapat dilihat dari perhitungan sebagai berikut ini. Dan untuk mengetahui jumlah volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, maka nilai penjualan dibagi dengan harga jual setiap unit per produk tersebut.
Kesimpulannya adalah bahwa PT Berjaya Selalu harus mencapai penjualan minimal sebesar 200 piece meja agar tidak mengalami kerugian. Sebagai pembuktiannya adalah sebagai berikut. Laba sama dengan penjualan atau biaya total. Terus laba sama dengan penjualan biaya tetap biaya variabel. Atau laba sama dengan 200 unit dikali 2 juta sama dengan 2 juta itu 200 unit per 1 juta. Terus laba sama dengan 400 juta sama dengan 200 juta dikurang 200 juta sama dengan 200 juta sama dengan laba sama dengan 0. Berdasarkan pembuktian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat PT Berjaya Selalu menjual produksinya sebanyak 200 piece meja, maka laba perusahaan adalah sebesar 0. Jadi agar tidak mengalami kerugian, maka perusahaan harus menjual minimal 200 piece meja karena pada saat volume penjualan sebesar 200 piece, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan perusahaan yaitu sebesar 200 juta telah dapat ditutup. Titik impas multiproduk. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Fahmi. Oke, nama saya Raihan Fahmi Saputra dari kelompok 6 dengan NIM 22020 55004. Titik impas multiproduk. Perusahaan memproduksi atau memiliki lebih dari satu jenis produk, maka analisis titik impas yang digunakan untuk menghitung titik impasnya dinamakan dengan analisis titik impas multiproduk. Analisis titik impas multiproduk dihitung dengan cara terlebih dahulu harus menghitung bauran penjualan produksinya. Bauran penjualan produk adalah perbandingan volume penjualan antara satu produk dengan produk yang lain. Selain dihitung dengan menggunakan perbandingan volume penjualan tersebut, maka dapat dihitung titik impas perusahaan dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus titik impas sebelumnya, menurut Rudianto tahun 2013. Bisa di next. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal. PT Berjaya Selalu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan perabot dan memproduksi 4 jenis perabot yang diberi kode X1, X2, X3, dan X4. Produk-produk tersebut rencananya akan diproduksi dan dijual dengan komposisi volume 10.000 unit untuk produk X1, 7.500 unit untuk produk X2, 5.000 unit untuk produk X3, dan 2.500 unit untuk produk X4. Masing-masing produk juga akan dijual dengan harga per unit sebesar 5.500 untuk X1, 8.000 untuk X2, 10.500 untuk X3, dan 13.000 untuk X4. Biaya tetap yang diperlukan untuk membuat seluruh produk tersebut dengan komposisi volume seperti yang disebutkan di atas dan di dalam kapasitas produksi perusahaan adalah sebesar 72 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel per unit yang harus dikeluarkan perusahaan untuk masing-masing produk per unit adalah sebesar Rp3.500 untuk X1, Rp4.000 untuk X2, Rp5.500 untuk X3, dan Rp7.000 untuk X4. Pertanyaannya, berapakah penjualan minimal yang diperlukan oleh perusahaan untuk masing-masing produk tersebut, yaitu X1, X2, X3, dan X4, agar perusahaan tidak mengalami kerugian? Next. Jawabannya, yaitu agar perusahaan tidak mengalami kerugian, maka penjualan minimal yang diperlukan oleh perusahaan untuk masing-masing produk tersebut, yaitu X1, X2, X3, dan X4, dapat dihitung dengan analisis titik impas multiproduk, yaitu sebagai berikut.
Dari data di atas dapat diketahui bahwa masing-masing produk rencananya akan dijual sebanyak 10.000 unit, untuk produk X1 7.500 unit, untuk produk X2 5.000 unit, untuk produk X3 dan 2.500 unit, untuk produk X4. Hal ini dapat dilihat pada keterangan tabel di bawah ya. Jadi harga jual per unit di X1 itu 5.500, terus produk untuk X2 itu 8.000, produk X3 itu 10.500, X4-nya itu 13.000 per unit. Nah, harga biaya variabelnya di X1 itu 3.500, terus di X2-nya 4.000, X3-nya 5.500, X4-nya 7.000. Di next. Jadi titik impas perusahaan dapat dihitung dengan rumus titik impas biasa, yaitu dengan memperhitungkan perbandingan volume penjualan antara satu produk dan produk yang lain. Secara matematis dapat dilihat sebagai berikut. Secara matematis perhitungan titik impas dapat dilihat perhitungan berikut ini ya. Titik impas atau nilai mata uang dalam kurung sama dengan biaya tetap dibagi biaya variabel, biaya tetap total 1 min biaya dibagi 1 min biaya variabel dibagi penjualan. Titik impas di sini yaitu 72 juta, terus 10.000 tadi biaya tetap total 10.000 dikali 3.500 plus 7.500 dikali 4.000 plus 5.000 dikali 5.500 plus 2.500 dikali 7.000. Oh ya, ini tadi satu minnya ketinggalan. Jadi satu minnya ini dimasukin setelah biaya tetap totalnya sama biaya variabelnya. Nah, 10.000 jadi terakhir kan 2.500 dikali 7.000 dibagi bawahnya 10.000 dikali 5.500 plus 7.500 dikali 8.000 plus 5.000 dikali 10.500 plus 2.500 dikali 13.000 sama dengan 72 juta. Nah, per 35 juta ditambah 30 juta ditambah 27.500 ditambah 17.500 1 min per 55 juta ditambah 60 juta ditambah 52.500 plus 32.500. Titik impasnya jadi 72 juta per 1 min 110 juta dibagi 200 juta. Terus sama dengan lagi 72 juta per 1 min 0,55 sama dengan lagi 72 juta dibagi 0,45 terus hasilnya 160 juta. Jadi titik impas akan tercapai pada saat jumlah nilai penjualan telah mencapai 160 juta. Jadi titik impasnya itu bakalan tercapai kalau titik penjualannya atau nilai penjualannya mencapai 160 juta. Oke, next. Nah, titik impas dalam unit akan tercapai. Caranya itu dengan membagi nilai titik impas dalam rupiah dengan harga jual gabungan dari keempat jenis produk, yaitu 10.000 unit dikali 5.500 unit ditambah 7.500 unit dikali 8.000 plus 5.000 unit dikali 10.500 plus 2.500 dikali 13.000 sama dengan 55.000 ditambah 60.000 ditambah 52 juta 1.500 52 juta 500.000 32 juta 500.000 sama dengan hasilnya 200 juta. Terus berarti di sini 160 juta
dibagi 200 juta, hasilnya 0,8. Terus dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa titik impas perusahaan akan tercapai apabila masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebagai berikut. Nah, X1 kan tadi 10.000 dikali 0,8 sama dengan 8.000 unit, X2-nya 7.500 dikali 0,8 sama dengan 6.000 unit, X3 5.000 dikali 0,8 4.000 unit, X4 2.500 dikali 0,8 sama dengan 2.000 unit. Nah, sebagai pembuktiannya sebagai berikut. Laba itu rumusnya sama dengan penjualan dikurang biaya total sama dengan penjualan dikurang biaya total dikurang biaya variabel. Oke, langsung aja dalam kurung 8.000 unit dikali 5.500 plus dalam kurung 6.000 unit dikali 8.000 plus dalam kurung 4.000 unit dikali 10.500 plus 2.000 plus dalam kurung 2.000 unit dikali 13.000 dikurang 72.000 rupiah 72 juta rupiah dikurang dalam kurung 8.000 unit dikali 3.500 ribu rupiah ditambah dalam kurung 6.000 unit dikali 4.000 rupiah ditambah lagi dalam kurung 4.000 unit dikali 5.500 rupiah ditambah dalam kurung 2.000 unit dikali 7.000 rupiah. Nah, hasilnya sama dengan dalam kurung nih 44 juta rupiah ditambah 48 juta rupiah ditambah 42 juta rupiah ditambah 26 juta rupiah dikurang 72 juta rupiah dalam kurung 28 juta ditambah 24 juta ditambah 22 juta ditambah 14 juta. Nah, hasilnya 160 juta dikurang 72 juta dikurang 88 juta. Ini ya. Jadi hasilnya itu adalah 0. Nah, berdasarkan pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat PT Berjaya selalu menjual produk X1 sebanyak 8.000 unit, produk X2 sebanyak 6.000 unit, produk S3 sebanyak 4.000 unit, dan produk X4 sebanyak 2.000 unit, maka laba perusahaan adalah sebesar 0. Di mana hal ini berarti perusahaan sama sekali tidak memperoleh atau mendapatkan laba. Itu juga berarti volume bauran penjualan itu merupakan volume penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi pada volume penjualan tersebut seluruh biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan yaitu sebesar 72 juta telah dapat. Nah, sebesar 72 juta telah dapat ditutup. Oke, next. Oke, ini saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan yang sudah menonton. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.